Saat para pemimpin negara sekutu menghadiri konferensi Yalta, Joseph Stalin memperkenalkan seorang tokoh kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt sebagai Himmlernya Soviet. Tokoh yang ia perkenalkan ini tidak lain adalah Lavrenti Beria. Stalin dikenal sebagai pemimpin yang paranoid karena memilih seorang tokoh kepala keamanan dan polisi rahasia bukanlah hal yang mudah. Namun Stalin tetap saja memilih Beria untuk menempati posisi tersebut. Hal ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Stalin kepadanya. Kepercayaan ini rupanya tidaklah salah. Ia bekerja dengan serius, sekalipun pekerjaannya penuh dengan kegelapan. Hal inilah yang mendukung keberlangsungan stabilitas Uni Soviet di bawah rezim Stalin, terlepas dari perubahan yang ada di dunia. Namun, setelah Stalin meninggal, Soviet mengalami krisis kepemimpinan, di mana Khrushchev dan kelompoknya berhasil menguasai keadaan. Bersama dengan pemimpin Uni Soviet lainnya, seperti Molotov, Malenkov, Bulganin, dan Zhukov, Khrushchev dan kelompoknya berhasil menyingkirkan Beria dari kekuasaannya. Setelah Beria dieksekusi, kini tiba giliran di mana para pendukung Beria yang dicap berbahaya diburu ke seluruh wilayah Soviet. Pembersihan para pendukung Beria menjadi salah satu tugas pertama dari organisasi KGB. Tidak satupun pendukung Beria luput dari proses pembersihan KGB yang diawasi dan diatur secara hati-hati oleh petinggi Partai Komunis. Bahkan di kemudian hari, Malenkov yang adalah sekutu Beria juga terkena imbasnya. Tidak seperti rivalnya CIA yang dikenal fokus di bidang intelijen internasional, KGB juga aktif dalam intelijen domestik. Bagi siapapun yang dianggap berbahaya bagi keamanan Partai Uni Soviet adalah musuh yang harus dilenyapkan. Di dunia internasional, agen KGB seringkali ditemukan menyamar sebagai orang biasa. Terkadang, mereka bahkan menyamar sebagai pengusaha atau karyawan swasta sampai militer sebagai kedoknya. Kelak, KGB juga akan menjadi organisasi intelijen yang lebih dari sekedar menjaga keamanan Partai Komunis. Siapapun yang menjadi pemimpin Uni Soviet biasanya memiliki hubungan yang erat dengan KGB, karena KGB lah yang menyediakan informasi domestik dan internasional, seperti perkembangan teknologi dari musuh-musuh Uni Soviet. Hal inilah yang membuat Soviet dapat bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam hal teknologi seperti nuklir, perlombaan senjata, hingga teknologi roket. KGB dan CIA sering berlomba untuk mendapatkan intel dari lawan-lawannya, seperti teknologi tersebut. Selain itu, mereka juga terlibat dalam perebutan pengaruh di antara negara-negara ketiga yang baru saja terbebas dari penjajahan. Kedua organisasi intelijen ini seakan menjadi simbol persaingan di antara kubu demokrasi dan kubu komunisme di zaman Perang Dingin. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, KGB dibentuk sebagai badan intelijen independen. Karenanya, mereka seringkali terbebas dari campur tangan perpolitikan di Uni Soviet. Hal inilah yang membuatnya bukan hanya berpengaruh, namun juga ditakuti. Siapapun yang dianggap berpotensi mengancam atau menjadi lawan mereka, dengan mudah dituduh sebagai mata-mata barat. Karenanya, pihak-pihak yang kurang beruntung ini akan dicap sebagai musuh negara. Kebebasan tersebut membuat KGB menjadi sebuah negara di dalam negara, terlebih dengan kemampuannya mengontrol penyebaran informasi. Kebebasan inilah yang nantinya membuat KGB akan menjadi organisasi yang semakin dihantui korupsi. Karena, siapakah yang berani melawan mereka? Walau demikian, ketika Mikhail Gorbachev menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, KGB secara tidak langsung mulai kehilangan pengaruhnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan reformasi dan keterbukaan yang dicetuskan oleh Gorbachev. Di zaman Gorbachev, dosa-dosa di masa sebelumnya yang dilakukan KGB mulai diketahui secara umum. KGB kemudian mulai dibersihkan dari oknum-oknum yang dianggap korup. Hal ini tentunya tidak disukai oleh beberapa anggota KGB dan oknum-oknum tersebut. Selain karena Gorbachev, KGB juga mulai melemah karena permasalahan internal. Tidak sedikit dari agennya yang membelot ke pihak barat dan membantu pihak barat, seperti menjadi mata-mata di kota Moskow.
Kondisi semakin menjadi kacau ketika Uni Soviet menjalankan kebijakan keterbukaan dan reformasi ekonomi di waktu yang kurang lebih sama. Paham komunisme seakan menjadi bahan candaan. Dengan masuknya berbagai bisnis Amerika, seperti Pizza Hut, Coca-Cola, dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, KGB yang adalah pedang dan tameng dari Partai Komunis mencoba mengembalikan stabilitas nasional dengan cara kudeta di tahun 1991. Kepala KGB saat itu, yakni Vladimir Khrushchev, turut serta dalam mendukung kudeta yang berakhir dengan kegagalan. Setelah Uni Soviet terpecah di tahun 1991, Presiden Rusia, Boris Yeltsin, memecah KGB menjadi beberapa bagian agar tidak memiliki pengaruh yang kuat seperti era sebelumnya. Beberapa di antaranya menjadi FSB, SVR, FSK, dan sebagainya. Walau kekuatannya sudah dipecah menjadi berbagai organisasi, banyak kalangan yang menilai FSB sebagai organisasi utama penerus dari KGB. Kenyataan ini semakin nyata ketika Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin, yang pernah menjadi agen KGB, menjalankan sebuah reformasi besar-besaran dengan menggabungkan berbagai organisasi di bawah FSB, termasuk pasukan khusus Spetsnaz yang membuatnya semakin kuat layaknya KGB zaman dulu. Semua ini tidak mengherankan, mengingat Presiden Rusia sekarang adalah mantan anggota KGB. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.